Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya. Pada kali ini saya akan melanjutkan materi sebelumnya yaitu routing statik mata kuliah jaringan komputer dengan dosen pengampu saya yaitu Bapak Agus Prihanto, STMKOM. Sebelum kita lanjut pada materinya, izinkan saya memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Misbahul Munir dengan NIM 2005-1204-009 kelas TIA angkatan 2020. Untuk materi routing statik pada kali ini cukup berbeda karena kali ini lebih kompleks routing statiknya. Untuk definisi, kelebihan, kekurangan, dan lainnya sudah saya jelaskan pada video sebelumnya. Pada kali ini kita langsung lanjut pada praktikumnya saja. Seperti biasa, kita masukkan komponen-komponennya terlebih dahulu untuk membuat skenario-nya. Yaitu di sini ada PC 1, PC 2, PC 3, lalu kita tambahkan server 1, tambahkan server 2, lalu kita tambahkan router 1, router 2, dan router 3. Nah, setelah itu kita sambungkan PC 1 ke PC kita sambungkan PC 1 ke router 1, PC 2 ke router 1, PC 3 ke router 2, lalu server 1 ke router 3, server 2 ke router 3. Setelah itu lalu sambungkan ketiga routernya, yaitu router 1 ke router 2, router 2 ke router 3, dan router 3 ke router 1. Nah, setelah itu kita setting PC 1 terlebih dahulu. Kita setting IP configuration-nya. Nah, di sini IP address-nya kita untuk PC 1 yaitu 192.168.1.1. Subnet mask-nya kita menggunakan 255.192 dan gateway-nya kita menggunakan 192.168.1.62. Nah, setelah itu lanjut kita setting PC 2 IP configuration. Untuk IP address-nya kita isi 192.168.1.65. Subnet mask-nya kita isi 255.192. Gateway-nya 192.168.1.126. DNS server-nya juga tidak usah diisi. Lanjut kita pada setting PC ketiga. Klik IP configuration. IP address-nya 192.168.1.253. Subnet mask-nya 255.128. Gateway-nya 192.168.1.254. DNS servernya tidak usah diisi. Oke, setelah itu kita lanjut setting server 1 terlebih dahulu. Klik IP configuration. Nah, di sini IP address-nya yaitu 33.33.33.1. Subnet mask-nya yaitu 255.0. Gateway-nya 33.33.33.3. Setelah itu kita lanjut ke server 2. IP configuration, IP address 43.43.43.1. Subnet mask-nya sama yaitu menggunakan 255.0. Gateway-nya 43.43.43.3. Lanjut kita setting router 1. Ethernet 0-nya. Pertama, IP address-nya yaitu kita menggunakan 192.168.1.62. Subnet mask-nya menggunakan 255.192. Jangan lupa kita on-kan. Lanjut kita ke base Ethernet 1. IP address-nya yaitu 192.168.1.126. Subnet mask-nya kita menggunakan 255.192. Jangan lupa kita on-kan juga. Untuk serial 20-nya kita isi IP address-nya dengan 12.1 dan subnet mask-nya 255.0. Kita on-kan juga, jangan lupa. Lanjut ke serial 3. IP address-nya kita menggunakan 13.1 dan subnet mask-nya sama dengan serial 2 yaitu 255.0. Jangan lupa kita on-kan juga. Oke. Nah, kita lanjut ke router 2. Kita setting base Ethernet 0-nya terlebih dahulu. Untuk IP address-nya kita menggunakan 192.168.1.254. Subnet mask-nya yaitu kita menggunakan 255.128. Jangan lupa kita on-kan. Base Ethernet 10-nya kita tidak mengisi, tidak usah diisi karena tidak ada tujuannya.
serial 2 kita isi dengan 12.2 untuk IP address-nya, dan subnet masknya kita menggunakan 255.0. Kita on-kan, jangan lupa. Lanjut kita ke serial 3. IP address-nya kita menggunakan 23.2 dan subnet masknya kita menggunakan 255.0. Tak lupa kita on-kan juga. Setelah itu kita lanjut ke router 3. Kita setting face Ethernet 0-nya, IP address-nya yaitu 33.3, subnet masknya kita menggunakan subnet mask yang sama yaitu 255.0. Kita on-kan. Lanjut ke face Ethernet 1, IP address-nya menggunakan 43.3, subnet masknya juga sama menggunakan 255.0. Kita on-kan. Lanjut ke serial 2, IP address-nya menggunakan 23.3 dan subnet masknya menggunakan 255.0 juga. Kita on-kan juga. Dan yang terakhir kita setting serial 3 yaitu IP address-nya menggunakan 13.3, subnet masknya sama, dan tak lupa kita on-kan juga. Oke. Setelah itu, setelah kita setting semuanya, kita lihat apakah semua kabelnya sudah berwarna hijau atau sudah aktif. Jika seperti ini berarti sudah aktif. Langkah selanjutnya kita isi static routernya. Kita isi static router yang pertama. Nah, di sini untuk networknya kita isi 33.33.33.0. Subnet masknya kita menggunakan 255.255.255.0 dan next hopnya kita isi 13.13.13.3. Nah, jika sudah seperti ini kita add. Nah, jika kita sudah meng-add-nya, dia akan muncul di sini network address-nya. Nah, selanjutnya kita masukkan yaitu network address selanjutnya yaitu 43.43.43.0, subnet masknya sama, next hopnya juga sama, kita add. Setelah kita add nanti akan muncul di sini. Dan selanjutnya kita masukkan network address selanjutnya yaitu 192.168.1.128. Dan untuk subnet masknya kita juga ubah menggunakan 255.255.255.128, dan untuk next hopnya kita ubah 12.12.12.2. Nah, setelah itu kita add dan dia akan muncul di sini juga. Nah, setelah itu kita lanjut pada static setting router yang kedua. Klik static. Di sini kita juga menambahkan network address, mask, dan next hop juga. Di sini kita isi 333.333.333 di sini di networknya. Untuk subnet masknya kita sama menggunakan 255.255.255.0 dan di sini juga diisi ini. Next hopnya kita isi 23.23.23.3. Setelah itu jangan lupa di add, nanti akan muncul di sini. Selanjutnya network address-nya kita masukkan network address yang kedua yaitu 43.43.43.0. Subnet masknya sama 255.255.255.0 dan next hopnya juga sama menggunakan 23.3 di sini. Nanti di add, nanti akan muncul di sini. Dan kita masukkan network address selanjutnya yaitu 192.168.1.0 dan next hop untuk subnet masknya kita ubah yaitu 255.128 dan next hopnya kita isi yaitu 12.12.12.1. Jangan lupa kita add agar nanti muncul di sini. Setelah itu kita atur untuk router isi yang ketiga. Router yang ketiga. Router yang ketiga. Klik static. Kita isi networknya yaitu 192.168.1.0 dan untuk masknya sendiri kita menggunakan 255.128 dan untuk next hopnya kita menggunakan 13.1. Setelah itu kita add, nanti muncul di sini, lalu tambahkan ya network address atau static router yang selanjutnya yaitu 192.168.1.128. Subnet masknya sama yaitu 255.128 dan untuk next hopnya kita menggunakan 23.23.23.2. Jangan lupa
agar nanti muncul di sini. Nah, setelah itu kita beralih ke simulasi. Kita klik simulation di sini. Di sini ada dua pilihan yaitu real time dan simulation. Kita pilih yang simulation terlebih dahulu. Nah, di sini kita pencet show all known terlebih dahulu, lalu kita edit filter dan pilih ICMP. Oke. Jika sudah muncul ICMP-nya di sini, berarti kita lanjut ke langkah yang selanjutnya, yaitu kita mencoba mengirim pesan dari PC 1 ke PC 2 terlebih dahulu. Oke, kita next. Percobaan pertama biasanya memang gagal, itu wajar karena masih pertama kali. Kita coba lagi, yaitu kita delete terlebih dahulu. Masih dengan percobaan yang sama, yaitu dari PC 1 ke PC 2. Kita next. Dia akan menuju ke router 1, lalu kita next lagi. Dia akan menuju ke PC 2. Setelah itu kita next lagi, dia kembali ke router 1 dan akan kembali lagi ke PC 1. Percobaan yang pertama berhasil. Oke, kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu dari PC 1 ke PC 3. Kita tambahkan pesannya. Kita kirim dari PC 1 ke PC 3. Oke, kita next. Dia menuju ke router 1, lalu kita next. Dia akan menuju ke router 2, lalu dia akan sampai ke PC 3. Setelah itu kita next lagi, dia kembali ke router 2, lalu kembali lagi ke router 1, lalu kembali lagi ke PC 1. Oke, jika ada tanda channel ini berarti berhasil. Kita lanjut saja ke percobaan yang selanjutnya, yaitu PC 1 ke server 1. PC 1 ke server 1. Oke, kita next. Dia menuju ke router 1, lalu ke router 3, dan dia akan seperti ini karena wajar dia masih percobaan yang pertama, ya wajar masih gagal. Kita delete terlebih dahulu dan kita coba lagi, yaitu kirim pesan dari PC 1 ke server 1. Kita next, dia menuju router 1, lalu menuju ke router 3, dan dia akan sampai ke server 1. Dia akan kembali lagi ke router 3, kembali ke router 1, dan akan kembali lagi ke PC 1. Oke, percobaan yang ketiga berhasil. Lanjut ke percobaan yang keempat, yaitu dari PC 1 ke server 2. Oke, dan next. Dia akan ke router 1, menuju router 3, lalu dia akan gagal sama seperti sebelumnya karena tadi menuju ke server 1, jadi dia belum bisa menuju ke server 2. Jadi masih wajar saja jika percobaan pertama itu gagal. Kita delete, kita lanjut lagi, mengirim pesan dari PC 1 ke server 2. Itu kita next, menuju ke router 1, lalu dia menuju ke 3, lalu ke server 2. Dia kembali lagi ke router 3, lalu ke router 1, dan kembali lagi ke PC 1. Nah, jika seperti ini berarti berhasil. Oke, kita langsung saja lanjut ke percobaan selanjutnya, yaitu percobaan yang kelima, yaitu PC 3 ke PC 1. Kita coba kirim pesan dari PC 3 ke PC 1. Kita next, dia akan menuju ke router 2 terlebih dahulu, lalu dia akan menuju ke router 1, dan dia akan sampai ke PC 1. Nah, lalu kita next lagi, dia kembali ke router 1, lalu kembali ke router 2, dan akan kembali ke router 3. Percobaan yang kelima berhasil. Kita delete, kita lanjut ke percobaan yang selanjutnya, yaitu percobaan ke-6, yaitu PC 3 ke PC 2. Oke, kita next. Dia menuju ke router 2, lalu menuju ke router 1. Setelah itu dia menuju ke PC 2. Kembali ke router 1, kembali ke router 2, dan akan kembali lagi ke PC 3. Percobaan ke-6 berhasil. Kita delete, kita lanjut ke percobaan yang ke-7, yaitu mengirim pesan dari PC 3 ke server 1. Oke, dan next, dia menuju ke router 2, lalu menuju ke router 3, dan sampai ke server 1,
kembali lagi ke router 3, kembali lagi ke router 2, dan dia akan kembali ke PC 3. Percobaan ke-7 berhasil. Kita delete, kita lanjut ke percobaan ke-8, yaitu PC 3 ke server 2. Oke, kita next, dia akan ke router 2, lalu ke router 3, menuju ke server 2. Setelah itu dia kembali ke router 3, menuju router 2, dan kembali ke PC 3. Percobaan ke-8 berhasil. Oke, ingat ya, jika ada tanda centang seperti ini berarti berhasil, jika tandanya X berarti dia gagal. Kita delete, lanjut ke percobaan ke-9, yaitu mengirim pesan dari server 1 ke PC 1. Oke, kita next, dia menuju router 3, lalu ke router dan menuju ke PC 1. Dia kembali lagi ke router 1, menuju router 3, dan kembali lagi ke server 1. Jika seperti ini berarti sudah berhasil. Kita lanjut ke percobaan ke-10. Server 1 ke server 2. Kita next, dia akan menuju ke router 3, lalu sampai pada server 2, kembali lagi ke router 3, dan kembali ke server 1. Berhasil. Nah, kita lanjut ke percobaan yang ke-11, yaitu server 1 ke PC 2. Kita mengirim pesan dari server 1 ke PC 2. Oke, kita next, dia akan menuju router 3, lalu menuju ke router 1, dan sampai ke PC 2. Dia akan kembali ke router 1, menuju router 3, dan kembali ke server 1. Ingat, jika ada tanda centang berarti berhasil. Kita delete, dan kita lanjut ke percobaan yang terakhir, yaitu percobaan yang ke-12, yaitu mengirim pesan dari server 1 ke PC 3. Kita next, dia akan menuju ke router 3, menuju ke router 2, dan sampai ke PC 3. Dia kembali ke router 2, menuju router 3, dan kembali lagi ke server 1. Saya ingatkan lagi, jika tandanya centang seperti ini berarti berhasil ya. Oke, kita sudah mencoba semua simulationnya. Kita delete. Selanjutnya kita lanjut pada mode real time. Oke, kita cek di PC di command prompt. Kita ketik treasure 192.168.1.65. Enter. Nah, trace complete. Berarti ini yang kita masukkan yaitu IP dari PC 2. Trace-nya complete. Kita lanjut dari PC 1 ke PC 3, yaitu tracer masukkan IP dari PC 3 yaitu 192.168.1.253. Enter. Trace complete. Kita lanjut yaitu ke percobaan yang ketiga, yaitu kita masukkan IP dari server 1, yaitu kita ketik tracer, masukkan IP server 1 yaitu 33.33.33.1. Enter. Di sini juga komplit trace-nya. Lanjut ke percobaan keempat, yaitu tracer masukkan IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Enter. Di sini juga komplit tracernya. Oke, PC 1 sudah komplit, sudah menemukan tujuannya semua. Kita lanjut ke PC 3, kita cek command prompt-nya. Ketik tracer, masukkan IP PC 1 yaitu 192.168.1.1. Enter. Trace complete. Kita lanjut yaitu PC 3 ke PC 2 yaitu tracer, masukkan IP 2 yaitu 192.168.1.25. Enter. Trace complete. Kita lanjut yaitu PC 3 menuju ke PC ke server 1, masukkan IP server 1 33.33.33.1. Enter. Trace complete. Sekarang yang terakhir dari PC 3 yaitu tracer, masukkan IP server 2 43.43.43.1. Di sini trace-nya juga komplit. Dan kita menuju ke server 1 yang terakhir, yaitu
kita cek di command prompt. Oke, kita ketik tracer, masukkan IP dari server 2 yaitu 43.43.43.1. Komplit, tracernya komplit. Di sini invalid comment karena saya lupa tidak masukkan tracer. Jadi kita coba lagi, yaitu tracer, kita ketik 192.168.1.1, enter. Nah, trace komplit berarti berhasil ya. Kita lanjut, tracer masukkan IP PC2 yaitu 192.168.1.65, kita enter. Trace-nya juga komplit. Kita lanjut ke PC3 yaitu tracer 192.168.1.253, enter. Trace-nya juga komplit. Ingat ya, jika kita ingin mengecek tracer, jangan lupa diawali dengan ketik tracer baru memasukkan IP-nya. Jika tidak, nanti akan invalid seperti ini, invalid comment, jadi tidak terdeteksi. Jadi mohon maaf jika terjadi kesalahan di sini. Tapi overall kita hasil semuanya dari PC1, PC3, dan server 1. Oke, sekian yang dapat saya sampaikan. Kurangnya mohon dimaafkan. Terima kasih pada teman-teman yang sudah menonton sampai akhir. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.